Salam dalam kasih Kristus bagi seluruh jemaat dan simpatisan GKI dalam lingkup GKI Klasis Bojonegoro. Hari ini kita akan berbicara tentang tema dipanggil dan diutus dari Amos pasal yang pertama ayat 1 sampai pasal 2 ayatnya yang kelima. Saya akan bacakan Amos yang pertama, ayat yang pertama. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Amos adalah nabi yang dipanggil dan diutus untuk memperingatkan umat Israel, khususnya mereka yang ada di dalam kerajaan Israel Utara dan bangsa-bangsa di sekitar. Amos bukan orang yang istimewa. Ia adalah seorang peternak dari negeri yang kecil, yaitu Tekoa. Tapi ia dipanggil, dipilih, dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan peringatan dan nubuatan akan penghukuman Allah bagi umat yang hidup di dalam kejahatan. Kritik dan kecaman Amos ditujukan oleh karena kebobrokan spiritualitas dan moralitas umat Israel. Mereka memang melakukan ibadah kepada Allah. Hanya saja terjadi ketidakadilan dan penindasan, di mana orang-orang yang miskin dan tidak berdaya mengalami penindasan. Mereka dibiarkan menderita, tanah mereka dirampas oleh penguasa, bahkan hal ini seolah dibiarkan begitu saja oleh para pemuka agama tanpa ada yang berani mengingatkan. Untuk hal inilah Amos diutus Tuhan untuk mengingatkan kemunafikan umat Israel. Mereka seolah memiliki kesalehan kepada Tuhan, relasi yang baik dengan Tuhan. Tapi nyatanya di saat yang bersamaan, mereka mengabaikan kesalehan sosial, di mana kasih Tuhan yang harusnya diwujudkan dalam kehidupan di dalam kasih dengan sesama, itu tidak terwujud. Dengan kata lain, ibadah yang mereka lakukan kepada Allah hanyalah kedok untuk menutupi kebobrokan spiritualitas dan moralitas mereka. Peringatan dan hukuman Allah sama sekali tidak menunjukkan bahwa Allah kejam dan jahat. Sebaliknya justru kasih Allah dinyatakan melalui peringatan dan hukumannya untuk apa? Memanggil umat bertobat kembali kepadanya dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai umat pilihan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam Kristus kita juga adalah milik kepunyaan Allah. Melalui karyanya kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Kita juga diutus ke dalam dunia untuk melanjutkan karya dan misi Allah. Dan itulah mengapa kita disebut sebagai gereja, eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan kalau kita mau belajar dari kehidupan umat Israel di zaman Amos, satu hal penting yang menjadi refleksi kita ialah iman kepada Allah harusnya mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Kasih kita kepada Allah harusnya juga nampak di dalam relasi kita dengan sesama. Dan sebagai umat Allah, kita diminta untuk memiliki kepekaan terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Melihat dan merasakan apa yang sedang dikumulkan oleh umat dan masyarakat sekitar. Mendengarkan jeritan hati, rintihan karena penderitaan. Mengulurkan tangan bagi mereka yang butuh ditolong dan ditopang. Menjadi sahabat bagi mereka yang mengalami putus asa dan kehilangan pengharapan. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, sudahkah kita sebagai gereja di tengah situasi, kondisi, dan pergumulan hari ini, apa yang sudah kita lakukan
sebagai gereja. Apa yang sudah kita lakukan sebagai gereja di tengah pergumulan dan situasi hari ini. Dan kiranya kita sadar bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk berelasi dengannya, tapi juga ingat kita diutus ke dalam dunia untuk melakukan karya dan misi Allah, untuk mewujudkan kasih Allah melalui relasi kita dengan sesama. Itulah tugas panggilan dan perutusan kita sebagai gereja. Ingatlah bahwa kita dipanggil dan kita diutus untuk melanjutkan karya dan misi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sebagai gereja kami dipercaya untuk melanjutkan karya dan misi-Mu di tengah dunia ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, di tengah pergumulan yang dialami hari ini, sebagai gereja kami boleh mewujud nyatakan kasih Allah, sehingga umat dan masyarakat yang ada di sekitar kami boleh merasakan di tengah segala pergumulan yang mereka alami, bahwa kasih Tuhan menopang, menghiburkan, memberikan kekuatan, dan memberikan pengharapan bahwa di dalam Tuhan ada masa depan. Dan kiranya sebagai gereja kami juga boleh peka melihat apa yang terjadi di sekitar kami, sehingga kami boleh merespon dengan cepat, tanggap di tengah situasi yang ada di sekitar kami. Berkatilah gereja-Mu ya Tuhan, di segala lingkup yang ada, supaya GKI boleh terus menyatakan karya dan misi Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingatlah, kita dipanggil, tapi kita juga diutus ke dalam dunia. Untuk apa? Melakukan karya dan misi Allah, mewujudkan kasih bagi sesama kita. Amin.